Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Angelina. Saya mahasiswi Universitas Sultan Syarif Qasim Riau. Saya berasal dari kelas 4D PGMI. Di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah profesi dan etika. Dan saya berasal dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2, yaitu Maulidiyah Rahma, yang temanya hakikat profesi, dan yang subtemanya yang pertama kualifikasi dan sertifikasi profesi, yang kedua profesi dalam perspektif Islam. Baiklah, saya akan membahas subtema yang pertama, yaitu kualifikasi dan sertifikasi profesi. Yang pertama, kualifikasi profesi. Kualifikasi profesi merupakan suatu penyaringan atau penyisihan. Dalam profesi keguruan, kualifikasi merupakan penyaringan atau penyisihan terhadap guru-guru sehingga mereka yang dianggap kompeten yang dibolehkan bekerja memberikan layanan ahli sebagai profesi guru. Yang kedua, sertifikasi profesi merupakan pengakuan suatu organisasi dalam profesi adanya mekanisme untuk memberikan pengakuan resmi kepada lulusan program pendidikan prajabatan memiliki kemampuan yang minimal. Guru dituntut profesional dengan memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Cara mendapatkan guru seperti itu melalui kualifikasi, kompetensi, uji kompetensi, dan sertifikasi. Dengan demikian, guru profesional harus memiliki sertifikat profesi. Sertifikasi diberikan secara individual kepada pendidik sebagai pengakuan atas kompetensinya dalam keahlian dan keterampilan. Pendidikan juga sebagai lisensi yang untuk dilakukan. Sertifikasi merupakan proses pengambilan keputusan kelayakan individu dalam jabatan tertentu. Proses tersebut terdiri dari kegiatan. Yang pertama, pengajuan, yaitu mengukur tingkat kompetensi pendidik yang ditetapkan berdasarkan standar kompetensi pendidik. Yang kedua, pendidikan profesi, diberikan kepada pendidik untuk memperoleh sertifikasi yang diselenggarakan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, penetapan sertifikasi, diperoleh setelah mengikuti pendidikan profesi dan dinyatakan lulus pendidikan profesi dan uji kompetensi. Tujuan sertifikasi yang pertama, mencetak calon pendidik kualifikasi dalam melaksanakan tugas pokok fungsi pendidikan untuk meningkatkan kualitas sekolah. Yang kedua, menentukan tingkat kelayakan pendidik dalam menyelenggarakan layanan pendidik. Yang ketiga, memperoleh gambaran tentang kompetensi pendidik yang tepat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kualitas pendidik. Laporan sertifikasi berisi 1. Profesi tenaga pendidikan. Yang kedua, kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, rekomendasi untuk pembinaan dan pengembangan. Baiklah, saya akan menjelaskan subtema yang kedua, yaitu tentang profesi dalam perspektif Islam. Bahwa Islam memandang kehidupan itu berdasar 3 prinsip utama, yaitu prinsip tujuan, kesatuan, dan keseimbangan. Kehidupan yang dimaksud dalam konteks ini menyangkut 3 personal pokok, yaitu kehidupan makhluk hidup, manusia, dan alam semesta seluruhnya, sehingga Islam mempunyai cara pandang tersendiri tentang makhluk hidup, manusia, dan alam semesta. Berdasarkan prinsip yang pertama, al-kahlu al-ahdif, semua makhluk hidup seluruhnya senantiasa mempunyai tujuan, yaitu kehidupan yang beriman, yang tunduk pada Allah, hukum Allah, sunatullah, serta mengandung kebahagiaan dan kesenangan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mulk, yang artinya, dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu. Siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya, dan Dia Maha Mulia, Maha Pengampun. Prinsip di atas pada hakikatnya sesuai dengan mentalitas profesionalisme, yaitu altruistik sebagai manifestasi mental untuk lebih mementingkan kepentingan orang lain sebagai bentuk kepribadian. Upaya untuk memberikan pengabdian inilah dapat dasar profesionalisme dalam Islam. Prinsip kedua yaitu al-wahdah,
Maksudnya bahwa Allah menciptakan alam semesta, manusia, dan kehidupan ini dalam keseimbangan sempurna. Kehidupan secara universal terdiri dari berbagai aspek kehidupan dengan berbagai profesi yang menjadi suatu pola yang harmonis. Sehingga harmonis dari berbagai profesi menjadikan suasana saling melengkapi, menutup kekurangan dan kelemahan, dan hidup ini lebih dinamis dan utuh. Suatu profesi atau pekerjaan semestinya dilakukan oleh orang yang mempunyai kecakapan sesuai dengan profesinya. Demikian pandangan Islam tentang profesi guru sebagai suatu profesi yang kehidupan dan berkembang dalam masyarakat. Sesi selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Maulidia Rahma, yaitu pertanyaan pertama, apakah sertifikasi profesi guru menjamin peningkatan kualitas guru? Jawabannya, sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan. Bukan tujuan itu sendiri, perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua pihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas. Kesadaran dan pemahaman ini akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas. Contohnya, kalau seorang guru kembali masuk untuk meningkatkan kualitas akademiknya, maka belajar kembali ini bertujuan untuk mendapatkan tambahan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sehingga mendapatkan ijazah S1. Ijazah S1 bukan tujuan yang dicapai dengan segala hal, dengan segala cara, termasuk cara yang tidak benar, melainkan konsekuensi dari telah belajar dan telah mendapatkan tambahan ilmu dan keterampilan baru. Demikian pula guru mengikuti sertifikasi, tujuan utama bukan mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan standar kompetensi guru. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan yang dimaksud. Dengan menyadari hal ini, maka guru tidak akan mencari jalan lain untuk memperoleh sertifikasi profesi kecuali mempersiapkan diri dengan belajar yang benar-benar menghadapi sertifikasi. Berdasarkan hal tersebut, maka sertifikasi akan membawa dampak positif, yaitu meningkatkan kualitas guru. Pertanyaan kedua, bagaimana profesionalisme dalam bekerja menurut pandangan Islam? Jawabannya, profesionalisme kerja merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Istilah profesional secara umum dapat diartikan sebagai bentuk melakukan sebuah pekerjaan secara total dan menurut aturan-aturan yang berlaku. Profesional dalam kerja merupakan hal yang sangat dituntut dalam upaya membawa sebuah lembaga atau organisasi negeri, baik negeri maupun swasta, mencapai tujuan yang telah digariskan. Dalam Islam, orang yang melakukan suatu pekerjaan sangatlah dituntut untuk berlaku sesuai profesinya masing-masing, dan peringatan keras bagi mereka yang tidak mengindahkan himbauan ini sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika sebuah urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Profesional ini sangat penting karena menduduki posisi penting kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada mereka yang bekerja dengan profesional. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia ikon profesional dalam perjalanannya. Dalam konteks hadis di atas semakin menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang meletakkan dan menekankan nilai-nilai profesional dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umatnya. Baiklah, cukup sekian dari video saya yang bertemakan tentang hakikat profesi dan subtemanya yaitu kualifikasi dan sertifikasi profesi, dan yang kedua profesi dalam perspektif Islam.
dan saya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan Maulidia. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.